Halo Safelita, kembali lagi bersama podcast EOS. Nah, di podcast SOS kali ini kita akan ngomongin topik terkait keseimbangan antara akademik, organisasi, dan hobi nih. Nah, buat kalian yang pengen jadi lebih produktif dan aktif, wajib banget dengerin podcast ini karena kita kedatangan tamu spesial yang bakal sharing-sharing pengalamannya. Oke, langsung aja kita sambut Kak Anida Rizkiana. Halo Kak, apa kabar? Halo semuanya, salam kenal, aku Anida Rizkiana. Kabarku alhamdulillah baik. Oke, baru ini kita podcast pas bulan puasa gitu ya Kak? Iya. Semangat banget. Oke nih, sebelum mulai Q&A bersama Kak Nida, aku mau bacain profil singkat dari Kak Nida. Jadi Kak Anida Rizkiana atau yang biasa dipanggil sebagai Kak Nida ini dari Prodi Matematika Angkatan 2018 Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, Kak Nida ini pernah jadi pengurus Safel di Departemen Sisi WLM di tahun 2020. Terus di tahun 2021 jadi Kadep atau Ketua Departemen Sisi WLM, lalu jadi MPO Safel di tahun 2022. Terus Kak Nida ini sekarang jadi Bendahara Komunitas Jejepangan Kanaria. Terus Kak Nida punya minat dan bakat di bidang dance, desain atau ilustrasi, dan video editing. Pekerjaan yang sekarang dilakukan oleh Kak Nida yaitu jadi content creator. Dan kesibukan Kak Nida sekarang ini ada bekerja sambil skripsian, aktif ikut komunitas di Jepangan, gambar sesuai minat, proses merancang bisnis, dan lagi mengusahakan untuk rutin buat konten. Wah, ini dari profil singkatnya nih, kayak aku ngerasa agak pusing gitu ya. Soalnya tuh banyak banget kegiatannya Kak Nida gitu loh. Dan gimana ya, jadi agak insecure juga soalnya aku kan agak males-malesan gitu. Nah, Kak Nida ini aktif banget, produktif gitu lah ya. Oke Kak, langsung aja kita masuk ke Q&A ya. Oke, pertanyaan pertama. Kak Nida nih pernah jadi staf Sisi WLM di tahun 2020, terus jadi Kadep Sisi WLM di tahun 2021. Nah, motivasi Kak Nida pas join Safel nih apa sih kira-kira tuh? Kalau untuk motivasinya sendiri itu sebenarnya yang paling besar adalah aku pengen punya banyak teman yang punya minat yang sama gitu kan. Dan terutama Safel itu fokusnya adalah negara-negara asing, which is salah satu minat aku juga gitu. Jadi aku join Safel sebenarnya waktu itu ya pengen cari teman banyak-banyak sama pengen nyoba untuk gimana sih masuk organisasi itu gimana gitu. Oh, berarti tujuannya Mas aku tuh kayak relasi gitu ya? Iya, betul. Oke. Terus kira-kira Safel nih punya pengaruh gak terhadap diri Kak Nida? Mungkin pas join Safel nih Kak Nida jadi lebih gimana gitu pribadinya gitu? Definitely ada ya, karena semenjak join Safel aku juga lebih berani untuk tampil di depan umum. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua aku juga tahu gimana cara bekerja sama-sama orang, karena sebelumnya aku juga sadar kalau aku masuk Safel itu nggak langsung masuk. Jadi aku sempat gagal tahun pertama dan coba lagi di tahun kedua gitu. Dan di tahun pertama itu aku ngerasa oh ya kayaknya aku kurang deh di sini. Jadi kerjasama aku sama orang itu belum ada gitu. Dan di Safel ini aku belajar itu banget sih. Jadi bener-bener ngebantu banget untuk sekarang. Oh gitu ya Kak. Oh berarti Kak Nida nih coba 2 kali gitu? Iya, aku coba 2 kali. Oh oke. Terus nih Kak, kira-kira Safel punya pengaruh gak terhadap hobi atau kesibukan kakak sekarang gitu? Iya, pengaruh paling besar. Karena aku kan sekarang seperti yang aku sebutin tadi tuh udah ada, aku suka konten video editing, terus gambar dan semacamnya. Sebenarnya minatnya udah ada dari dulu, tapi berkembangnya pas aku join Safel. Jadi waktu itu dulu ada panitia Festgood ya tahun 2019. Itu aku join sebagai PDD dan itu aku di situ pertama kali aku ngerasa kayak wah karya aku diapresiasi, which is waktu itu desain aku terpilih buat jadi kaos pilihannya itu panitia Festgood gitu. Jadi dari situ aku mulai ngerasa kayak aku punya passion di bidang ilustrasi dan dari situ aku jadi mengembangkan sampai sekarang. Oh berarti di tahun 2019 tuh festival budayanya offline? Iya. Oh ya offline. Oh ya, sama-sama. Dan ini juga offline sih. Iya. Oke, kita next ke pertanyaan kedua. Selesai jadi Kadep, terus jadi MPO di tahun 2022. Nah, ini menurut Kak Nida lebih sibuk mana nih? Pas jadi Ketua Departemen Sisi WLM atau pas jadi MPO gitu? Yang pasti lebih sibuk pas jadi Kadep ya, karena kan kalau Kadep kan masih harus berurusan sama semua proker dan itu benar-benar kita harus handle terutama untuk yang departemen. Tapi itu nggak departemen aja, semua departemen pun kita juga harus ikut andil gitu kan sebagai Kadep, tahu semua kegiatan yang ada di Safel gitu. Kalau MPO kan cuma sekedar memantau aja, kita nggak terlalu banyak ikut campur kalau untuk masalah ikut Safel. Paling ya kalau ada yang minta saran atau minta bantuan kita bantu. Jadi lebih sibuk pas jadi Kadep sih.
Oh gitu. Terus pas jadi MPO nih Kak Nida ikut organisasi lain atau kerja mungkin? Kalau pas jadi MPO sih kayaknya aku sempet kerja sih, tapi itu nggak lama, kayak sekitar 1 bulan atau 2 bulan aja gitu. Habis itu udah nggak. Kayaknya bahkan pas MPO itu aku lebih fokus buat nyoba skripsi sama yang ngurus Safel sih, karena masih secara nggak langsung tuh masih tetap harus ngurus gitu. Jadi kayak belum banyak kegiatan pas selama jadi MPO. Tuh. Oh gitu, oke. Jadi lebih tahu ya bagaimana kerjanya di MPO itu. Ternyata lebih sibuk ketua departemen. Kayak itu lebih sibuk MPO gitu sih Kak aku. Enggak. MPO masih santai sih. Oke, agak asik. Terus Kak ini lanjut ke pertanyaan nomor 3. Kak Nida ini aktif ikut komunitas di Jepangan Kanaria. Itu mungkin Kak Nida boleh cerita dikit kegiatannya ngapain aja ya di komunitas di Jepangan itu? Kalau di komunitas itu sih basically karena apa ya, kita nyari teman buat ke event. Biasanya kalau ya teman-teman ya wibu ya sebutannya gitu ya. Suka bingung gitu kalau mau ke event tuh mau datang bareng siapa atau sendirian kayak gitu kan, kayak males gitu ya kalau sendirian. Nah, kita perannya di situ ya membersamai teman-teman yang nggak punya teman buat ke event kayak gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua juga ada komunitas cosplaynya juga. Jadi ada beberapa yang suka cosplay di komunitas itu. Jadi kita kadang cosplay bareng atau punya proyekan cosplay dan apa ya sekedar kumpul-kumpul hangout bareng gitu sama teman-teman dari komunitas itu. Kurang lebih kayak gitu sih kalau kegiatan di komunitasnya. Oh berarti Kak Nida suka ini ya, kayak cosplay gitu? Iya, aku suka cosplay sih. Oh, kemarin pas di Facebook gak ikut cosplay? Aku jadi jurinya. Oh, Iya. Wih keren loh jadi jurinya loh. Sebenarnya niatnya mau sekalian cosplay, cuma karena aku perform juga pas Facebook kemarin SDC kan, jadi daripada ribet ya udahlah aku langsung pakai kostum SDC aja, maksudnya langsung kostum perform aja gitu. Oh jadi juri. Iya. Keren, aku baru tahu loh pasti kalau jadi juri tuh. Aku jadi juri. Oke nih Kak, terus Kak Nida ini jadi bendahara di komunitas Kanaria itu tadi ya? Iya. Nah itu Kak Nida kok bisa gitu tiba-tiba jadi bendahara? Terus Kak Nida nih mulai jadi bendaharanya pas di tahun berapa gitu? Jadi sebenarnya ini tuh komunitasnya baru juga. Jadi dari teman-teman yang udah aku kenal gitu. Terus kita mikir kayak awalnya ini cuma sekedar kumpul-kumpulan aja gitu, nggak ada nama komunitasnya kayak gitu kan. Jadi tiba-tiba aja gitu kayak tercetus gimana kalau misalnya kita bikin komunitas, bikin pengurus biar lebih teratur lagi kegiatan di grup ini sendiri gitu. Terus ya udah, jadi semuanya itu emang teman-teman aku yang ngurus ini, dan ya aku dipilih sebagai bendahara gitu karena mungkin karena cewek juga populasinya lumayan kurang ya kalau di komunitas Jepangan ini. Jadi kayak kalau masalah keuangan mereka percayanya ke aku yang kebetulan cewek di situ. Jadi ya udah, kita akhirnya ya rancang dari awal komunitas ini, terus aku jadi bendahara sampai sekarang. Mulainya itu sebenarnya dari akhir 2022 sih, Desember itu. Oh berarti di komunitas itu tuh lebih banyak cowok? Iya, mostly cowok. Ada cewek tapi nggak banyak. Oh, mungkin ada IG-nya nggak? Bisa dikenalin mungkin Instagramnya? Kalau IG resminya kita belum ada, itu masih IG IG cuma buat share foto, itu kanaria.gallery. Jadi ya beberapa kegiatan kita di situ biasanya kita posting di situ kayak gitu. Oke, nah buat teman-teman yang pengen nih jadi join komunitas di Jepangan, bisa dicek di Instagramnya ya. Boleh. Nanti kalau misalnya mau join langsung kontak aku aja. Mantap. Oke Kak, kita next ke nomor 4. Oke. Kak Nida sekarang juga jadi konten kreator. Nah, ini mulai kapan ya Kak buat konten ini? Terus apa sih alasan Kak Nida itu ingin jadi seorang konten kreator gitu? Kalau ini konten kreatornya saat ini masih labelnya sebagai pekerjaan ya. Kalau aku pribadi aku sendiri belum bisa mengatakan aku sebagai konten kreator karena aku belum mulai rutin ya. Tapi aku sering buat konten-konten sehari-hari, kayak maksudnya kayak aku suka tipe kayak vlog sinematik gitu. Jadi aku suka ngeliat itu, kayak ngelihat beberapa YouTuber, terus sebenarnya terinspirasi dari YouTuber juga yang udah bikin vlog kayak sehari-hari, day in my life kayak gitu, tapi dengan versi sinematik. Jadi itu mereka menampilkan estetika dari video tersebut, nggak cuma sekedar menceritakan tentang keseharian, dan aku suka banget sudut pandang itu. Jadi kayak aku pengen juga membuat itu versi itu untuk aku sendiri, hidupku sendiri kayak gitu. Jadi dari situ sih lebihnya inspirasinya kayaknya dari situ gitu. Oh tapi emang keren sih kalau video yang estetik gitu. Iya, aku suka. Oh berarti suka yang kayak daily life gitu? Atau
ya sekedar video apa ya, santai gitu, video santai buat apa ya, istilahnya ngenikmatin hidup aja gitu. Jadi aku suka aja melihatnya kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Ini Kak Nida punya bakat dance. Nah, berarti Kak Nida itu dulu pas join Shuffle tuh join SDC juga? Iya, aku join SDC juga waktu itu. Itu join SDC pas sebelum jadi kadep? Iya, join SDC pas sebelum jadi kadep. Aku join juga di tahun kedua, di tahun 2020 itu pas aku masih jadi staff. Jadi di situ aku join SDC. Oh, terus pas jadi ketua departemen juga ini gak Kak? Masih. Oh, masih aktif di SDC? Masih aktif juga. Pas jadi kadep aku juga ikut perform juga di Facebook, tapi yang online ya waktu itu, yang tahun 2021 itu masih sempat. Tapi mungkin kalau pas jadi kadep nggak seaktif pas sebelum jadi kadep ya, karena kan banyak juga yang harus diurus. Tapi aku masih kadang beberapa kali ikut tampil selagi masih ada waktu buat ngatur latihan dan semacamnya, aku nyoba ikut sih kayak gitu. Tapi kalau saat ini mungkin Kanida pengen ikut latihan dikit-dikit gitu? Kalau saat ini sih kayaknya kemarin terakhir, kalau dari SDC itu yang kemarin sih Facebook ya. Yeah. Kedepannya nanti nggak tahu, mungkin aja ada teman-teman dari SDC yang ngajakin project kan, boleh gitu. Aku sih gas-gas aja sih aku tuh ya, kalau ada waktunya aku coba-coba aja gitu. Tapi sejauh ini kayaknya belum sih, karena kebanyakan yang seangkatan sama aku juga udah punya kesibukan sendiri gitu. Jadi belum ada project-project lagi untuk SDC gitu. Oke, jadi nih teman-teman, Kak Nida nih kemarin pas di Facebook kemarin Festival Budaya tahun 2023, Kak Nida nih ini loh perform jadi SDC pas Facebook, dan itu keren banget. Aku nonton dong itu. Oh iya, nonton. Iya, nonton. Aku yang ngefotoin gitu. Oh iya. Iya, aku jadi apa? PDD. Oh, kamu jadi PDD. Iya, dokumentasi gitu. Iya. Oke, terus Kak Nida nih punya bakat desain atau ilustrasi, dan kemarin tuh sempet kan jadi pembicara di soft skill training. Wih, keren loh, itu ngajarin skill yang berhubungan dengan desain pakai aplikasi Corel Draw. Bener gak Kak? Iya, bener banget. Nah, itu Kak Nida nih belajar Corel Draw, belajar ilustrasi itu mulai dari kapan gitu? Emang suka dari SMA kah atau gimana? Kalau sukanya itu sebenarnya udah dari SMP, tapi kalau SMP itu masih kayak cuma gambar, bukan desain gitu. Aku dulu belum tahu ada Corel, Adobe Illustrator dan segala macam, dan baru tahu itu ya pas aku join di PDD Facebook 2019. Jadi di situ mulai kenal Corel, terus habis itu Adobe Photoshop kayak gitu kan. Dan mulai belajarnya di situ, otodidak lewat video YouTube. Jadi kayak aku misalnya kayak mau buat ini nih, langsung cari keywordnya, cara buat kayak gini gimana gitu. Terus ya udah belajar otodidak dari situ, akhirnya ya tahu gitu untuk sekarang itu dari Corel Draw. Terus awalnya cuma tahu Corel Draw. Terus habis itu aku nyoba lagi yang lain, Adobe Illustrator sih sekarang yang paling sering aku pakai kayak gitu. Jadi kurang lebih sih kayaknya tahunnya sih ya dari itu sih, tahun 2019 itu mulai menggelutinya. Oh, berarti Kak Nida nih sekarang itu juga main Adobe Illustrator. Itu sulit gak Kak? Aku tuh pernah kan mau belajar itu kan, tapi toolsnya tuh banyak banget gitu, aku bingung. Iya, betul. Kalau kesulitannya sendiri sih yang pasti ya susah-susah gampang ya. Yang penting mau belajar aja sih. Emang toolsnya banyak banget, tapi itu juga kayak bikin aku penasaran buat coba fungsi tools ini tuh apa sih. Jadi kayak seberapa banyak aku bisa mengubah desain-desain yang ada di situ dengan tools yang ada gitu. Jadi kalau masalah susah atau enggaknya itu tergantung dari kita sendiri sih, mau belajar atau enggaknya gitu. Ntar kalau misalnya emang udah niat mau belajar, insya Allah bisa sih, nggak sesusah itu menurut aku. Karena juga malah aku sekarang lebih nyaman pakai Adobe Illustrator dibandingkan Corel, karena user interface-nya lebih ramah Adobe Illustrator sih kalau menurut aku ya. Tapi ada juga orang yang emang pakai Corel, itu tergantung skill orangnya. Nggak, kalau masalah aplikasi itu nggak masalah, yang penting mau belajar aja gitu. Aduh, aku pas dengerin Kanida nih jadi pengen belajar lagi gitu lah Adobe Illustrator. Ayo, lo nggak apa-apa, belajar lagi. Oke Kak, kita next aja ke pertanyaan berikutnya. Kak Nida juga punya minat video editing. Nah, ini kan berhubungan sama konten kreator tadi ya. Nah, biasanya konten yang dibuat itu kan tadi kan yang video estetik daily life gitu. Nah, itu Kak Nida tuh biasanya upload di TikTok atau di YouTube gitu Kak? Kalau untuk sekarang sih aku baru uploadnya di TikTok aja sama Instagram kadang-kadang. Soalnya kalau di YouTube aku belum sih. Kalau di YouTube aku nargetinnya mau yang sekitar
apa namanya, durasinya minimal kayak 3 menitan lah. Kalau misalnya sekarang ini kan aku buatnya masih kayak sekitar paling mentok 1 menit gitu kan. Jadi kayak belum aku taruh YouTube, masih di TikTok sama Instagram aja. Itu pun juga belum rutin sih. Tapi ya kedepannya semoga bisa sih, karena emang udah jadi targetku juga tahun ini gitu. Oh, target tahun ini tuh rutin buat konten. Iya, aku pengen rutin buat konten. Mungkin Kak Nida bisa spill nih TikTok Kak Nida. Oh Apa? iya, oke. TikTok aku Nida, A-nya 3, NIDAAA.MOV. Jadi itu TikTok aku, kalau misalnya mau follow aja nggak apa-apa, ntar aku follow back kok guys. Oke guys, bisa dilihat ya konten-konten dari Kak Nida tuh. Mungkin bisa jadi inspirasi juga buat kalian gitu. Kayaknya nanti aku mau lihat deh konten-kontennya Kak Nida nih. Ya, boleh. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Nah, saat ini Kak Nida itu kan sibuk kerja sambil skripsian, terus aktif ikut komunitas di Jepangan, gambar sesuai minat, on the way merancang bisnis, dan berusaha rutin membuat konten. Nah, Kak Nida nih selain desain ilustrator lewat aplikasi CorelDRAW, lewat aplikasi AI, itu Kak Nida itu nggak kayak melukis gitu mungkin di kanvas? Kalau melukis sih aku jarang ya. Kalau melukis cuma buat hobi aja. Soalnya aku kalau basic untuk tradisional aku masih kurang sih, terutama untuk coloring kayak gitu. Aku belum terlalu bisa. Jadi kayaknya kalau melukis cuma untuk senang-senang aja gitu, nggak yang aku jual atau gimana kayak yang ilustrasi digital gitu kan. Kalau itu kan emang ada yang aku jual. Nah, kalau untuk yang tradisional tuh enggak sih. Aku cuma buat senang-senang aja kayak gitu. Oh, berarti Kak Nida tuh di desain tadi tuh dijual juga karyanya? Iya, aku buka open commission. Biasanya kan kadang ada mungkin yang mau ngasih hadiah buat apa namanya, temennya wisudaan atau apa kayak gitu, itu ada beberapa. Terus juga kalau misalnya mau dibikin untuk ke souvenir juga bisa kayak gitu. Misalnya di mug atau di apa kayak gitu. Ada beberapa yang pesan kayak gitu. Oh, berarti ada pesanan ya Kak? Pasti Ada. sih. Wih, keren loh. Terus nih Kak, Kak Nida juga tadi ngomong kan kalau tahun ini tuh targetnya mau rutin buat konten. Nah itu kira-kira ada jadwalnya nggak Kak? Tiap hari apa gitu Kak Nida mau upload? Kayaknya sih kemungkinan sih aku cuma sementara ini target berapa kali uploadnya. Kalau untuk harinya masih belum tahu. Aku targetnya sih minimal 2 minggu sekali aku ada upload gitu. Itu target yang pertama, biar nggak terlalu muluk-muluk banget gitu. Jadi mungkin 2 minggu sekali aku bakal coba upload konten, tapi ya kedepannya kita nggak tahu gitu. Semoga masih bisa rutin. Ntar kalau misalnya emang aku udah ngerasa lebih capable, mungkin sekitar seminggu sekali atau mungkin lebih dan sebagainya gitu sih. Sementara targetku masih dalam bentuk berapa kali uploadnya gitu. Oke, terus kalau minggu ini ada jadwal mungkin upload konten? Kalau minggu ini belum, kayaknya minggu depan. Wih, minggu depan nih guys. Kita tunggu ya bareng-bareng konten dari Kak Nida. Terus ini Kak Nida juga bilang on the way membangun bisnis. Nah, bisnis apa nih yang Kak Nida jalanin gitu? Kalau ini sih bisnisku sementara aku mau apa namanya? Sebenarnya berkaitan dengan ilustrasiku juga. Jadi kayak pengen bikin apa namanya? merchandise tapi dengan ilustrasi aku. Ada juga sebenarnya aku juga mau bikin perhiasan gitu pakai apa namanya, manik-manik, tahu nggak sih itu? Oh yang iya, galang kayak gini. yang kayak galang. Oh Nah, ya, oke. ini aku juga buat sendiri. Jadi nanti itu buat sendiri? Iya, ini aku buat sendiri. Jadi nanti niatnya mau aku jual gitu, tapi dengan model yang lebih ditingkatkan gitu kan. Kalau ini kan biasa aja. Nah, pengen yang lebih susah lagi, yang lebih rare lagi. Jadi biar punya nilai jualnya juga kayak gitu. Tapi itu udah lucu loh Kak itu. Ini lucu, makasih. Oke, berarti selain jual desain di lewat aplikasi tadi itu Kak Nida juga mau buat bisnis ini ya, yang kayak Iya. gelang-gelang manik-manik gitu. Keren sih. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini Kak Nida kan banyak banget nih, tadi udah sharing-sharing pengalamannya sama kegiatan-kegiatannya. Kayak sibuk banget gitu kan. Nah, tapi Kak Nida ini juga masih sempat buat konten, buat desain, itu kan termasuk hobi Kakak ya. Nah, cara Kak Nida buat nerapin konsep work-life balance tuh gimana gitu? Kalau aku sendiri sih yang pasti ini ya, buat jadwal itu bener-bener apa namanya, ngaruh banget di aku, karena aku termasuk orang yang cukup lupa. Jadi kayak aku harus nulis jadwal
di 1 minggu sebelumnya, kira-kira minggu depan ini aku mau ngapain aja. Jadi dari jadwal itu nanti aku bisa nentuin kayak, oh aku bakal buat konten di hari ini, aku bakal posting di ini, atau aku bakal ada acara apa di hari ini. Jadi yang pasti tuh aku nulis jadwal, itu yang penting sih kalau menurut aku. Terus sama apa ya, tahu kapabilitas aja gitu, tahu sejauh mana kemampuan diri kita gitu. Karena kalau mau dibablas semua gitu, mau diterjang semua kan takutnya nanti kalau misalnya nggak tahu kapasitas malah jadinya ya nggak maksimal gitu kan. Jadi kayak ya bener-bener diperkirakan aja gitu, kira-kira mampu nggak untuk melakukan hal ini gitu dengan kapasitas yang saat ini kita miliki. Kurang lebih sih aku kayak gitu sih, yang paling ngaruh di jadwal. Oh berarti harus nentuin jadwal dulu ya Kak, harus buat jadwal. Oke. Tapi Kak, ini kan Kak Nida tuh kayak sibuk banget ya, ada skripsian juga. Nah, Kak Nida ini ngerasa nggak kalau banyaknya aktivitas ini tuh satu hari 24 jam tuh kayak kurang cukup gitu bagi Kak Nida? Bener banget, satu hari 24 jam kurang banget. Karena kayak banyak banget hal yang mau dilakuin gitu dalam waktu satu hari, tapi waktunya terbatas gitu. Jadi kayak ya, makanya itu kita berusaha ngatur jadwal kira-kira di mana kegiatannya itu bisa dilakukan dengan maksimal gitu dengan waktu yang ada, kayak gitu sih kalau aku. Tapi kalau waktu istirahat Kakak juga cukup nggak kira-kira? Waktu istirahat aku sejauh ini cukup aja sih ya, nggak ada masalah juga. Aku ya paling ya sekali 2 kali begadang gitu ya, tapi nggak yang tersita terus setiap hari gitu, enggak. Oh gitu. Oke guys. Nah jadi ini bisa dicontoh ya dari Kak Nida nih. Kak Nida itu aktif kan, tapi jangan lupa buat istirahat gitu loh. Istirahat tuh penting banget gitu. Harus waktunya tuh jangan sampai kurang buat istirahat gitu. Oke, kita next selanjutnya. Nah ini apa yang membuat Kakak ini produktif gitu? Kira-kira motivasi apa yang membuat Kak Nida jadi lebih aktif dan produktif gitu? Kayaknya ini juga apa ya? Kalau aku sendiri mikirnya kayak balas dendam dari pandemi. Oh. Jadi pas pandemi itu kan bener-bener gak ada kegiatan sama sekali ya, karena COVID dan segala macam. Itu aku di situ bener-bener ngerasa kayak suntuk gitu, kayak apa ya gitu, kayak pengen ngelakuin sesuatu tapi nggak bisa gitu kan. Dan ya akhirnya di tahun ini kita udah alhamdulillah udah mulai lepas gitu dari COVID gitu kan. Jadi kayak ya aku pengen ngelakuin hal-hal yang nggak bisa aku lakuin waktu pandemi gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Sama efek dari pandemi juga, karena sebenarnya sebelumnya aku tuh termasuk yang introvert, terus nggak suka kegiatan banyak gitu awalnya pas pandemi itu. Tapi karena ya itu ngerasa dikekang oleh COVID, jadi lama-kelamaan aku jadi kayak pengen terus berkegiatan gitu. Sekarang jadi kayak senang banget buat ketemu orang-orang baru, terus habis nyoba-nyoba banyak hal gitu. Jadi kayak bener-bener iya sih kurang lebih kayak balas dendam ya. Tapi sebenarnya aku juga nyari banyak pengalaman. Jadi aku kayak pernah baca gitu kalau selama kita muda tuh banyakin cari-cari pengalaman gitu ya, pengalaman sama memori gitu kan. Dan ya itu yang pengen aku ciptakan selagi aku masih bisa melakukan banyak hal kayak gitu. Makanya aku berusaha untuk produktif ya. Aku pengen nyari banyak pengalaman sama pengen buat memori-memori aja kayak gitu. Oh iya, tapi emang bener sih pas pandemi tuh di rumah mulu kan. Iya, jadi sering males-malesan gitu kan. Mau ngapain juga susah keluar gitu. Betul banget. Terus apa kegiatan di sana tuh online semua gitu kan? Itu bener-bener cukup stres waktu itu, sempet kayak wah itu pandemi itu bener-bener kayak down-nya gitu loh. Bener-bener. Iya sih, setuju. Oke ini, terus kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Kak Nida nih kan banyak banget kegiatannya nih. Nah mungkin Kak Nida ada gak cerita tentang kesulitan yang Kak Nida hadapin di tengah-tengah kesibukan itu gitu? Paling kalau kesulitan sih itu ya kayak lupa untuk manage gitu, kayak hari ini harusnya aku ada ini tapi aku lupa tuh kayak gitu kan. Jadi akhirnya overlap gitu kegiatannya. Sering ada beberapa kali kayak gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau harus merelakan salah satu gitu kayak gitu. Dan kalau misalnya ya kadang ada beberapa kerugian juga yang muncul dari overlap itu sih. Jadi kayak sama nentuin prioritas juga. Kadang aku juga masih belum terlalu bisa untuk nentuin kira-kira mana yang harus aku lakuin hari itu atau enggak. Jadi kayak masih dalam proses belajar juga untuk ya ngatur prioritas sama nge-manage semuanya gitu biar tetap berjalan secara lancar kayak gitu. Oh berarti kira-kira nih cara Kak Nida ngatasi kesulitannya itu ya harus
pinter-pinter ngatur waktu, Iya. harus pinter-pinter nentuin prioritas Iya. kegiatan gitu. Oke, wah, nah ini kayaknya udah masuk ke yang sesi terakhir aja nih. Oke. Jadi nih Kak, Kak Nida nih ada pesan nggak buat teman-teman Safalita ini? Oke. Gimana cara agar kita tuh bisa lebih aktif, bisa jadi produktif sama kayak Kak Nida gitu? Oke, kalau pesannya sendiri apa ya? Mungkin buat teman-teman nih, mumpung masih muda ya, mumpung masih punya energinya gitu. Jadi kayak manfaatkan sebaik-baik mungkin waktu yang kalian punya itu untuk explore. Mungkin beberapa dari itu mungkin belum ketemu passionnya atau mungkin belum ketemu hal yang disukai. Nah ini waktunya buat coba semuanya. Jadi selama masih ada waktu, mumpung kita juga masih muda tuh explore sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya sampai nanti dimana teman-teman bisa ketemu satu hal yang kira-kira benar-benar menarik perhatian teman-teman kayak gitu. Jadi menurutku banyak-banyakin aja cari-cari pengalaman, cari-cari memori sama teman-teman kayak gitu. Jadi nikmatin waktu muda gitu, tapi dengan kegiatan yang positif kayak gitu. Nggak perlu harus banyak, yang penting konsisten sih kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen coba sesuatu, cobain itu konsisten. Nah, jadi nanti kalau sudah konsisten, insya Allah itu bakal membangun ke depannya sendiri. Secara tidak langsung nanti akan berkembang sendiri kayak gitu. Wih, oke. Nah, jadi teman-teman ya dari pesan dari Kak Nida, jadi kalau kalian nih ngerasa belum aktif, belum produktif, kalian ini aja cari pengalaman sebanyak-banyaknya Iya. gitu. Terus kalian juga harus konsisten sama pengalaman itu tadi. Betul. Nah, bisa jadi yang kalian lakuin dengan konsisten tadi itu akan jadi passion kalian gitu loh. Betul sekali. Tapi ya jujur, aku juga belum nemuin passionku apa sih. Nggak apa-apa. Aku juga belum pas ya di kuliah juga belum yakin sama passionku apa gitu kan. Tapi ya Gitu. lama kelamaan nanti kalau misalnya ya itu tadi kunci konsisten tadi, kalau misalnya emang bener-bener menggeluti suatu bidang gitu, insya Allah nanti pasti kita bakal secara nggak langsung bahkan berkembang sendiri kayak gitu. Menurutku itu sih yang penting konsisten. Oke, mantap. Nih, termotivasi banget nih aku nih Kak. Iya serius. Aduh. Tapi sayang banget nih teman-teman, ini kita sekarang udah di sesi terakhir bersama Kak Nida. Pertanyaan-pertanyaannya udah dijawab semua sama Kak Nida gitu. Nah, mungkin Kak Nida nih ada tambahan mungkin buat teman-teman gitu, selain pesan tadi. Terserah apapun yang ingin Kak Nida sampaikan. Oh ya udah semangat aja buat semua teman-teman di sini, baik itu yang lagi berjuang untuk kuliahnya atau mungkin ada kegiatan lainnya, kerja dan sebagainya. Yang penting jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa atur pola hidup juga, olahraga, dan pokoknya jaga kesehatan masing-masing, karena semua hal itu jadi nggak penting kalau misalnya kamu nggak sehat. Jadi yang penting kesehatan kamu, itu aja. Oke, iya. Kesehatannya nomor 1 ya Kak. Kesehatan nomor 1. Nah oke nih teman-teman, karena udah terakhir, jadi kita mau tutup aja nih podcast hari ini. Terus jangan lupa kita di bulan apa ya? Ini bulan April. Ya. Nah kita di bulan Juli ada lagi SOS episode 12. Nah teman-teman jangan lupa saksikan SOS di episode 12 juga ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di SOS berikutnya. See ya. See ya.